Good morning, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. On behalf of Iconic Committee, I'm Sekar Sari as the host of today's event, would like to present a warm welcome to you to our event today, International Conference on Indonesian Culture, Iconic 2021. Can we have a big applause for this amazing event from your own room? All right, ladies and gentlemen, Iconic is an interdisciplinary conference that involves researchers from Indonesia and abroad concerning the Indonesian culture. The aim of the conference is to create a platform for interdisciplinary researchers to enrich the studies on Indonesian culture. This event is organized by Ministry of Education, Culture, Research and Technology, Directorate General of Culture, and supported by Universitas Gadjah Mada, Faculty of Cultural Studies, and Koalisi Seni, the Indonesian Arts Coalition. Coming up with the theme, The Resilience of the Cultural Ecosystem Through the Pandemic, this conference aims to identify pressures, resistance, and revival amongst the cultural activists in the face of the global COVID-19 plague. The conference will also reveal questions and construct answers to whom does the future after the pandemic will be dedicated to. And yesterday, the first day, we had a very great discussion, very insightful discussion about winners and losers in performing arts digital migration, and also adaptation and creativity in creating works of art. And also there was cultural ecosystem and also cultural recharge with our great speakers and also great moderators, of course. Ladies and gentlemen, before we start the session, I would like to inform you that after the presentation, there will be a Q&A session, and the participant may ask questions using the chat feature with the format name_institution_questions. For example, John_Universitas Indonesia_the question. Or you can click the icon raise hand at the bottom of your Zoom screen. So ladies and gentlemen, today we are going to have several sessions. There will be the theme, the production of knowledge during pandemic. There will be the first session of 2 days of the second day of the conference. And also the second session will be entitled Networks of Culture During Pandemic. So I suppose there will be also great discussion during the panel session, yeah? So please be ready for the insightful discussion, and also you may join the discussion, the fruitful discussion, by mentioning your name and also your institution, and also don't forget to give the clear question, and you may also give appreciation or any response to the discussion, all right? So for now, I would like to check whether the speakers and also the moderator are ready. Good morning, Mr. Hatip Abdul Qadir, MA PhD. Hello, good morning. Okay, so the speakers are ready for the first panel session of today. There will be Dr. Anton Novenanto from Universitas Brawijaya and also Mr. Alim Harum Pamungkas, MED from Universitas Negeri Padang. Hello. Okay, so all the speakers are ready, right? Okay, so ladies and gentlemen, we are going to have our fifth plenary session entitled The Production of Knowledge During Pandemic. And there will be two speakers on this session. They are Dr. Anton Novenanto from Universitas Brawijaya and Mr. Alim Harun Pamungkas, MED from Universitas Negeri Padang.
And now I would like to invite the moderator of our fifth plenary session, Mr. Hatip Abdul Qadir MA PhD from Universitas Brawijaya. Good morning. How are you today? Hi, good morning. I'm fine. Terima kasih. Yeah, so you're ready to host the first session, right? Okay, yeah. Okay, so time is yours. Okay, terima kasih. Good morning, everyone. I hope you have a grateful and a great day pagi ini. Saya akan memoderatori presentasi dua pembicara, two speakers tentang education. Pertama, pendidikan formal dan informal. Di sini saya akan membacakan CV dari pembicara. Yang pertama adalah Bung Nino Antonovenanto dari Department of Sociology Universitas Brawijaya. Bung Nino ini lulusan dari Sosiologi UGM, kemudian dari MA-nya diselesaikan di Leiden, jurusan Sosiologi dan Antropologi, dan dokter dari Antropologi Heidelberg University. Sekarang menjadi visiting fellow di Kansas University untuk kajian digital media dan lingkungan. Kemudian pembicara yang kedua adalah Pak Alim Arum Pamungkas. Beliau menyelesaikan S1-nya untuk pendidikan non-formal dari Universitas Malang dan S2-nya dari jurusan yang sama, pendidikan non-formal. Kemudian sekarang mengajar di Universitas Negeri Padang di departemen yang serupa, yakni satu disiplin pendidikan non-formal. Pak Alim ini sudah melakukan beberapa kegiatan, khususnya kajian pendampingan untuk pendidikan non-formal atau PLS, ya, pendidikan di luar sekolah, khususnya di Padang. Di sini banyak sekali aktivitasnya. Nanti kita bisa tanyakan apa itu pendidikan non-formal dan apa itu pendidikan formal untuk Pak Alim. Baiklah, rekan-rekan sekalian, saya akan memberikan waktu untuk pembicara pertama, yaitu Bung Nino, ya. Saya persilahkan Bung Nino untuk mempresentasikan soal pendidikan formal kali ini. Bagaimana pendidikan formal kita saat ini dan berkaitan dengan digital media, khususnya selama pandemi yang merundung kurang lebih hampir 2 tahun ini. Jadi waktunya saya persilahkan untuk Bung Nino. Saya memberi batasan waktu nanti. Time framingnya adalah sebagai berikut kurang lebih. Bung Nino akan berbicara kurang lebih 20 menit. Nanti selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Alim 15-20 menit. Dan kita buka diskusi. Harapan saya sebagai moderator nanti akan ada 2 termin diskusi. Kita lihat nanti respon rekan-rekan sekalian. So, silakan Bung Nino. Waktunya saya persilakan untuk Anda. Oke, terima kasih Bung Hatip dan juga rekan-rekan sekalian yang sudah hadir di sini. Pertama-tama saya terima kasih kepada panitia, khususnya Bung Hatip. Bung Hatip ini my partner in crime, jadi di Universitas Brawijaya. Jadi kami banyak melakukan hal-hal yang tidak disukai gitu, tapi produktif gitu. Juga kesempatan ini adalah sebuah peluang yang luar biasa tentu saja untuk menyampaikan beberapa hasil refleksi saya, khususnya menjelang 2 tahun COVID-19. Jadi COVID-19 itu sudah 2 tahun, Desember 2019 lalu, tapi pandeminya memang baru diputuskan pada bulan Februari 2020. Jadi COVID-19-nya kita sudah 2 tahun ini. Oke, saya mempersiapkan presentasi saya dalam bahasa Inggris sebenarnya, tapi nggak masalah. Strukturnya ada 3 semacam ini. Saya akan mengadres 3 pertanyaan yang disampaikan oleh panitia kepada saya. Jadi what have we lost and found? Jadi apa yang sudah kita
hilang atau temukan gitu kan dalam proses produksi dan distribusi pengetahuan di sektor pendidikan selama pandemi ini tentu saja. Kemudian apa saja inovasi dan juga best practices jadi yang muncul gitu ya untuk memelihara proses pembelajaran kognitif, psikomotorik dan juga afektif. Yang ketiga, saya agak sedikit melakukan modifikasi terhadap pertanyaannya. Jadi, what is the future of knowledge production and distribution? Jadi, apa sih kedepannya ini akan seperti apa in the post-pandemic society? Jadi, struktur paparan saya akan menjawab tiga itu. Jadi, sebelum saya memulai paparan saya akan menyampaikan beberapa disclaimers gitu ya. Jadi, penafian gitu. Ya ada kebetulan bahwa saya adalah seorang dosen dan juga pengajar dan peneliti juga. Kebetulan field of study saya adalah disaster and risk studies. Kemudian juga saya mendalami science and technology studies dan juga cultural and post-colonial studies di Universitas Brawijaya. Saya juga dalam posisi saya sebagai Universitas Brawijaya, di Universitas Brawijaya, saya kebetulan itu hanya mengajar 9 SKS per semester. Jadi agak berbeda dengan kawan-kawan saya yang lain, yang kebanyakan itu lebih dari 15 SKS bahkan, tapi yang dilaporkan di PKD tentu saja hanya sesuai dengan PKD, tapi saya kebetulan hanya 9 SKS. Jadi saya punya waktu luang untuk menjadi direktur eksekutif dari sebuah perkumpulan Youthenica. Jadi sebuah perkumpulan peneliti untuk isu politik, ekologi dan juga teknologi, sehingga lebih leluasa begitu ya untuk tidak selalu formal tapi juga tidak selalu informal, jadi selalu berada di dua kaki semacam itu. Nah, secara kebetulan juga sejak Februari 2020 saya berafiliasi dengan University of Kansas di Lawrence, Amerika Serikat, sehingga saya memiliki beberapa akses gitu ya, dalam dunia akademik, sistem akademik tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat. Jadi begitu pandemi menghantam gitu ya, kampus-kampus seluruh dunia tutup, kampus itu banyak goes virtual gitu ya. Dan saya mendapatkan keuntungan karena saya memiliki afiliasi terhadap salah satu kampus di Amerika Serikat. Salah satunya misalnya seperti Access Journal, dan juga saya punya akun Zoom yang secara premium gitu ya. Jadi saya ketika teman-teman di kampus di Indonesia pada bingung Zoom itu apa, saya sudah settle gitu, dengan hal semacam itu. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa tiga afiliasi ini kemudian membentuk bagaimana saya melakukan refleksi terhadap bagaimana proses produksi dan distribusi pengetahuan di masa pandemi ini. Karena tadi konteks saya studi bencana, kemudian studi sains teknologi dan juga post-colonial studies gitu ya, dan dengan beban kerja yang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain mungkin ketika banyak orang kehilangan pekerjaan, saya justru malah berlimpahan pekerjaan gitu karena berbagai macam afiliasi ini. Jadi instead of suffering from the pandemics, I really enjoying the state of pandemics. Jadi saya justru malah khawatir ketika kita kembali ke rutinitas yang normal. Saya justru khawatir gitu. Oke, let's see what is lost and found gitu. Nah, jadi berdasarkan dari pengalaman saya melakukan studi tentang kebencanaan, disaster itu tidak hanya membuat hal-hal itu menjadi hilang ya, tapi dalam banyak kasus bencana itu justru membongkar, menyingkap beberapa hal yang dulunya disembunyikan atau tersembunyi di dalam masyarakat. Gitu. Jadi they unearth hidden features, realities, mechanism for the operation of the society, kira-kira begitu. Jadi saya hanya akan fokus pada satu loss saja, dan kita akan diskusikan lebih banyak pada what we have found. Karena yang loss ini justru sejak kemarin tidak kita bicarakan. Jadi yang saya poin tentang loss itu adalah teacher and students who will be contributor for our future but had to die because of COVID-19. Ini yang menurut saya
saya cukup prihatin dengan kondisi di kementerian kita, khususnya pendidikan dan kebudayaan. Apakah kementerian punya data tentang guru-guru yang meninggal akibat COVID? Ini apakah kementerian kita punya data yang cukup untuk dosen-dosen yang meninggal karena COVID? Jadi ini yang hilang gitu. Hilang kenapa? Mereka bukan hanya sekedar angka, tetapi mereka manusia. Jadi saya ambil contoh, Universitas Brawijaya adalah salah satu among others kampus yang ditutup pada akhir Maret, pokoknya minggu akhir Maret gitu ya, ketika Doni Monardo mengumumkan ini adalah pandemik, bencana non alamiah. Kampus Brawijaya adalah salah satu kampus yang ditutup awal. Bukan karena kami aware terhadap virusnya, tetapi karena ada rumor bahwa ada 2 orang yang terkontraksi dengan virus itu. Rumor, tapi awalnya mereka mengatakan rumor, tapi ternyata sadly that was true gitu. Jadi itu benar gitu. Artinya di fakultas saya FISIP gitu. Jadi saya nggak bicara tentang kedokteran ya, FISIP itu ada at least 5 of my colleagues died because of COVID-19. 5. Jadi ini kawan, ini sesuatu yang kehilangan yang menurut saya perlu kita pikirkan gitu tentang. Jadi saya tidak ingin kita dwell in the past gitu, kita meratapi situasi, tapi bagaimana cara kita untuk memberikan acknowledgement terhadap mereka. Mereka meninggal memang karena penyakitnya, tetapi adalah tugas kita, negara khususnya, untuk mensecure, menjamin citizens-nya untuk mendapatkan infrastruktur kesehatan dan sistem kesehatan yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan tentu saja. Jadi bagaimana cara kita melakukan giving meaning to them? Jadi bagaimana kita memaknai mereka? Apakah mereka akan kita bikinkan sebuah monument of heroes or monument of victims dari COVID-19 ini? Saya tidak mendengar isu semacam ini diluncurkan oleh kementerian kita gitu. Jadi yang lebih banyak dimunculkan adalah justru economic recovery. Ya itu oke, tetapi ini manusia yang meninggal. Dan ini salah satu contoh berita di Chicago bahwa ada usaha untuk memberi nama sebuah jalan pada seorang guru yang meninggal karena COVID-19. Jadi ini adalah salah satu usaha dari bagaimana Chicago, pemerintah kota Chicago itu memberi makna terhadap COVID itu khususnya pada guru gitu. Nah, saya nggak tahu apakah nanti kampus-kampus juga akan mendedikasikan nama-nama gedung, ruangan atau perpustakaan untuk mereka yang meninggal karena COVID-19. Menurut saya ini penting untuk disampaikan karena kemarin nggak ada yang ngomong soal bahwa kita kehilangan orang-orang terbaik kita. Oke, so what we have found, apa yang kita temukan kemudian? Pertama adalah kita menemukan berbagai macam capacity to creatively endure. Jadi ternyata begitu banyak kapasitas untuk bertahan secara kreatif gitu dalam menghadapi krisis yang multidimensional semacam ini. Misalnya tadi ini menyambung dengan beberapa diskusi yang kemarin bahwa manusia adalah subjek, jadi agensi yang kreatif gitu ya, berhadapan dengan krisis gitu. Jadi ketika kita berhadapan dengan krisis, kita akan cenderung lebih kreatif gitu. Makanya mengapa proses penulisan itu biasanya akan lebih kreatif kalau menjelang deadline karena ada krisis gitu. Kalau nggak selesai kita akan mati gitu ya, atau deadline, makanya deadline. Tapi makanya krisis itu harus diciptakan supaya kita kreatif gitu. Kalau nggak ada krisis kita nggak akan kreatif. Nah, ini mengingatkan saya pada satu tulisan dari sosiolog Jerman namanya Niklas Luhmann. Jadi coping with uncertainty. Jadi kita sebenarnya dalam proses bertahan bersama ketidakpastian. Gitu. Dan ilmu pengetahuan itu lahir dari situ. Ilmu pengetahuan itu lahir ketika adanya ketidakpastian. Salah satu contoh yang paling sering disampaikan adalah Isaac Newton itu menemukan teori tentang cahaya dan gravitasi itu ya ketika ada pandemi di Eropa Barat sana. Jadi ini salah satu dan saya yakin ada begitu banyak varian dari cara untuk endure with the multidimensional crisis ini. Nah, terus yang kedua,
saya juga kita akan menemukan bahwa so many unessential cost. Jadi ada biaya-biaya yang tidak esensial dan juga praktik-praktik yang tidak produktif dalam sistem pendidikan formal kita. Katakanlah apa ya, seragam gitu, atau buku atau apa ya, biaya transportasi. Ini kan biaya-biaya yang unesensial dalam proses pendidikan, tapi dia supporting gitu. Jadi ketika pandemi melanda, orang tidak perlu lagi beli sepatu, anak-anak sekolah nggak perlu lagi beli sepatu gitu untuk sekolah gitu misalnya. Saya sudah lama sekali tidak beli celana panjang karena saya sekarang pakai celana pendek gitu untuk memberikan webinar ini. Jadi cukup atasnya aja, bawahnya ya nggak tahu gitu. Artinya ada beberapa biaya yang unessential yang sebelumnya kita keluarkan gitu. Dan juga ada beberapa praktek yang tidak produktif. Yang sebenarnya juga kita praktikkan gitu. Kita semakin sadar tentang hal-hal semacam itu. Kita menjadi semakin kemudian menyadari tentang hal-hal yang lebih esensial, tetapi yang previously neglected. Jadi yang sebelumnya diabaikan. Jadi yang esensial itu apa? Jadi kita menjadi semakin tahu ketika pengajaran A gitu, oh ini ternyata nggak perlu. Jadi kita gara-gara ada keterbatas ini, kita hanya akan mengajarkan, memproduksi sesuatu yang lebih esensial. Yang nggak penting ya kita buang saja gitu. Atau kita sampaikan di tempat lain gitu. Tapi kita kita lebih fokus pada yang esensial itu yang apa. Nah, yang ketiga itu adalah bahwa social encounters itu irreplaceable. Jadi tidak bisa digantikan. Perjumpaan sosial itu sesuatu yang tidak bisa digantikan. Tetapi pada saat yang bersamaan kita juga menghadapi sebuah fakta yang tidak menyenangkan, inconvenient facts, bahwa ada unequal education supporting infrastructures. Jadi ini kemarin juga sempat disinggung soal digital divide, tentang teknologi dan segala macam. Jadi semakin kita mengetahui bahwa ada ketimpangan yang luar biasa dalam dunia pendidikan formal kita ya. Itu salah satu yang menjadi poin 4 gitu. Nah, poin yang keempat, yang terakhir itu yang menurut saya perlu kita refleksikan adalah technological mediated learning. Jadi pembelajaran yang termediasi oleh teknologi itu cenderung dekat dengan self-oriented learning. Jadi yang lebih kuat adalah habitus akademikusnya gitu, daripada strukturnya, rather than the teacher oriented learning. Jadi kita semakin sadar bahwa pendidikan itu ya kreativitas individu yang bersangkutan yang dibutuhkan. Jadi habitus akademikusnya, apakah dia memiliki sikap ilmiah atau tidak, ini yang akan menentukan the whole process of education. Jadi tidak lagi guru yang menyuruh murid dan segala macam. Ya itu mungkin ada, tetapi kita semakin sadar bahwa self-oriented learning itu. Nah, terkait dengan technological mediated learning, saya akan mengeksplorasi lebih lanjut gitu ya. Saya mengadopsi dari konsep technological intentionality dari Don Ahide. Ada 2 bukunya, ada banyak bukunya, tapi saya hanya mengutip di 2 buku ini. Jadi L itu learners atau pembelajar, T itu technology, E itu adalah edukator atau gurunya, mungkin kira-kira gitu. Jadi dalam Don Ahide itu melihat ada 4 tipe dalam relasi teknologis atau intensionalitas teknologis. Saya membayangkan pendidikan yang klasik itu adalah pada yang pertama itu. Jadi murid menciptakan teknologi untuk memahami apa yang disampaikan oleh gurunya, dengan mencatat, dengan merekam, dengan membuat mental mapping. Jadi itu adalah murid gitu ya. Jadi murid menciptakan teknologi untuk memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu sebenarnya yang sedang kita lakukan saat ini. Guru itu membuat teknologi supaya muridnya bisa paham. Kita dengan pembelajaran yang dengan, kalau saya pakai Google Classroom, kemudian pakai Zoom, pakai bikin video dan segala macam. Jadi guru yang secara kreatif untuk menciptakan teknologi agar muridnya itu dengan berbagai macam kesenjangan teknologi yang ada itu bisa memahami apa yang menjadi pembelajaran mereka. Nah,
Yang ketiga, itu sebenarnya kita masih meraba-raba. Ini masih imajiner, tapi gara-gara saya pernah, jadi saya belum ada 1 bulan yang lalu ketika ketika saya dihubungi oleh Bang Hatip untuk apakah saya bisa menerima konferensi ini, posisi saya masih di Amerika. Dan di sana saya mempelajari bahwa dua relasi yang bawah ini yang sedang terjadi di sana. Pertama adalah bagaimana yang belajar itu adalah teknologinya. Jadi teknologi dan learner itu slash gitu ya, murid dan teknologi slash itu mempelajari apa yang disampaikan oleh gurunya. Jadi saya membayangkan para murid ini berkumpul dan membuat semacam kode AI, artificial intelligence, untuk memungkinkan otomatisasi pembelajaran. Ya, teknologi AI ini kemudian mempelajari pola-pola pengajaran, materi-materi pembelajaran seperti apa, mekanisme penilaiannya seperti apa gitu. Jadi gurunya yang dipelajari. Karena apa? Karena ini sudah digitasi. Jadi semua proses pembelajaran itu sudah didigitalisasi gitu ya. Sehingga kemudian itu bisa dikode oleh mesin gitu, atau artificial intelligence. Misalnya saya pakai kalau teman-teman menggunakan, saya nggak tahu aplikasi yang lain apa, saya menggunakan iPhone, kemudian ketika note saya cukup membuat rekaman, saya ngomong aja itu langsung keluarnya teks gitu. Saya membayangkan kemudian kalau itu pakai bahasa Inggris akan lebih mudah. Itu cuma dikode. Jadi apa yang guru membuat YouTube, membuat podcast, membuat apapun, itu dikode semua. Kan itu bisa direkam karena digital, direkam dan segala macam, dan itu dicari patterns-nya, dicari polanya. Jadi muridnya adalah teknologi. Teknologi mempelajari apa yang disampaikan oleh guru. Dan guru itu dengan semakin banyak memproduksi materi-materi digital, itu sebenarnya dia sedang melatih teknologi. Kalau nggak ada materi kan teknologi nggak ada gunanya. Tapi sekarang materinya banyak di YouTube, banyak sekali loh. Banyak sekali rekaman-rekaman kuliah dan webinar itu dikode, gitu ya. Dicari polanya seperti apa. Yang saya bayangkan adalah yang terakhir. Ketika kode-kode itu kemudian bisa diterjemahkan dalam sebuah bahasa program, saya akan membayangkan sebuah aplikasi misalnya seperti SimCity, tetapi untuk education. SimCity, jadi gurunya adalah teknologi. Jadi kita belajar dari produk pengetahuan yang dihasilkan secara otomatis dari artificial intelligence. Ya, saya membayangkan sebuah kampus gitu, kampus misalnya UGM atau Brawijaya atau UI gitu ya. Itu kita bisa apply seperti SimCity gitu. Jadi Sims UGM gitu misalnya. Jadi orang itu nggak perlu datang ke UGM, dia cukup bikin account di UGM gitu, kemudian dia bikin avatar, terserah dia mau pakai baju apa, rambutnya gondrong atau gundul atau pirang atau semacam apa, itu tinggal diaplikasikan dan dia bisa masuk di kelas manapun gitu, dan dia bisa belajar di situ. Jadi avatar ini, jadi kita diwakili oleh avatar. Jadi sebuah game, mungkin bayangan paling mudah game untuk belajar. Nah ini sebenarnya sudah dimulai di beberapa aplikasi, cuman masih sangat terbatas. Karena apa? Karena bahasa pengkodeannya masih dipelajari oleh artificial intelligence. Tapi kita nggak tahu ini next seperti apa. Saya ambil contoh satu aplikasi yang sempat digunakan di Kansas University. Itu adalah Perusall. Perusall itu bisa mendeteksi apakah murid atau mahasiswa itu membuka literatur yang PDF itu berapa lama dibuka, di halaman berapa dia buka, apakah dia membaca itu dari halaman 1 sampai halaman terakhir, itu semua bisa dikode, semua bisa dipantau. Jadi kita bisa tahu mahasiswa kita baca atau tidak. Jadi ketika mahasiswa di akhir semester itu komplain, nilai saya kok jelek, ini loh catatan digitalmu kayak gini, kamu nggak pernah buka materinya. Bahkan dia bisa sampai pada meng-highlight, jadi mahasiswa itu meng-highlight tema-tema tertentu, bikin catatan di software itu dan segala macam, sehingga dosen itu bisa tahu seberapa aktif mahasiswa itu menggunakan materi ajar yang dia sampaikan. So this is something that yang kita bayangkan kemarin, diskusi itu baru pada level yang kedua. Dosen atau produsen pengetahuan itu bekerja dengan teknologi, berharap bahwa audiensnya adalah bisa memahami apa yang terjadi. Nah, kalau di sini enggak.
gurunya adalah teknologi. Jadi ini mungkin agak futuristik, tapi ya ini sudah terjadi di Amerika sana. Saya bukannya kemudian mempromosikan, tetapi ini pengalaman dan menurut saya kita perlu tahu bahwa ada dunia yang akan datang semacam apa itu. Jadi sekolah formal posisinya seperti apa? Apakah sekolah formal itu hanya legitimasi untuk mengeluarkan ijazah saja? Ini pertanyaan serius ini. Karena kalau semua orang itu bisa belajar, semua bisa pakai aplikasi, sekolah formal itu buat apa? Itu pertanyaan menurut saya yang perlu kita diskusikan nanti ke depannya. Nah, lalu kemudian inovasi dan best practices. Jadi lagi-lagi pelajarannya apa? Inovasi kreatif dalam metode pembelajaran atau metode pengajaran. Ini kemudian dengan kebebasan, freedom to use various vernacular tools and capacity. Jadi banyak sekali. Kita nggak akan tahu sampai saat ini apa yang sedang terjadi di seluruh dunia itu seperti apa. Ini sangat variatif gitu. Lalu yang kedua, collaborative partnerships across space and time. Ini adalah sebuah peluang untuk dekolonialisasi pengetahuan khususnya. Jadi salah satu hal yang menarik itu adalah ketika banyak ilmu. Jadi pengetahuan itu kan sangat wide gitu ya, global ya, sangat wide dan saat ini banyak orang wide gitu, khususnya di Amerika dan Eropa Barat gitu, mereka mulai mendengarkan. Gara-gara teknologi ini, mereka mulai mendengarkan dan mereka memberi ruang lebih dibandingkan kalau itu dilakukan secara konvensional, tatap muka. Jadi membuka peluang untuk melakukan dekolonialisasi pengetahuan. Lalu yang ketiga itu adalah tantangan bagi Homo habitus dari Homo academicus ini seperti apa? Bung, sorry. Ya, 3 menit lagi ya, Bung. Oke, siap. Tinggal satu slide. Oke. Ya. Jadi ini kita akan menyadari tentang post-human society. Kemanusiaan itu macam apa? Ketika manusia dan teknologi itu blend jadi satu. Jadi seperti apa wajah kemanusiaan di masa pasca pandemi? Nah, the future of teaching. Ini slide terakhir saya. Globalisasi dan teknologi itu bukan lagi ancaman. Dia adalah peluang. Semakin orang terbuka bahwa ada kebutuhan dan peluang untuk melakukan kolaborasi. Ini kedepannya akan semakin kolaboratif. Jadi satu dosen mengajar saya di Brawijaya, saya bisa ngundang teman saya di mana, saya bisa ngundang teman saya di mana. Dan ini yang kemudian menjadi key kedepannya akan seperti apa. Kita nggak bisa lagi dosen A gitu hanya mengajar sendirian gitu. Ya ini peluang untuk kolaborasi. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua itu hybrid teaching. Jadi hybrid ini bukan asinkron sama sinkron, bukan. Tetapi bagaimana manusia dan teknologi itu blend dalam proses pembelajaran. Bagaimana saya nggak harus datang, gimana saya bikin aplikasi dan segala macam. Jadi artificial intelligence itu yang akan bekerja untuk saya minimal untuk ngecek grammar dari mahasiswa saya, apakah sudah benar atau tidak. Nggak perlu manusia lagi yang ngecek. Tingkat grammatical errors-nya berapa itu sudah kita serahkan pada mesin. Jadi hybrid teaching itu semacam itu yang saya bayangkan. Bukan soal sinkron sama asinkron. Lalu kemudian yang terakhir yang menurut saya harus disampaikan adalah bias kelas. Pendidikan ke depan akan semakin bias kelas dan ini adalah sebuah open call for caring. Jadi kelas yang menentukan, yang bisa survive dalam proses pembelajaran itu dipanggil untuk care bahwa kita itu cohabit the planet. Kita itu nggak sendirian hidup di planet ini. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bung Hatip. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung. Ini presentasinya sangat menarik dan thought-provoking. Jadi kita akan punya diskusi yang selanjutnya nanti dari presentasi yang cukup memprovokasi ini, yaitu tentang what have lost and what have we found during and hopefully after the pandemic
Jadi sudah dijelaskan oleh Bung Nino. Jadi ada beberapa pertanyaan juga dari saya sebagai moderator nanti, dan juga harapan saya nanti ada rekan-rekan yang juga bertanya atau memberikan komentar. Langsung saja saya persilahkan untuk pembicara kedua, Pak Alim Pamungkas. Mungkin bisa, saya kurang tahu apakah ini bisa langsung disampaikan atau silahkan operator saya serahkan waktunya. Baik, terima kasih Pak Hatip. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kesempatan yang berharga ini untuk saya menyampaikan sebuah gagasan termasuk beberapa catatan dalam bagaimana pendidikan non-formal memberikan kontribusi terhadap upaya pelestarian atau konservasi pengetahuan dan kemudian bagian dari upaya memproduksi dan mendistribusi pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai prasyarat pembentuk perilaku bagi masyarakat. Jadi perlu dikenali dulu bahwa pendidikan itu tidak saja pendidikan formal, ya tidak saja diselenggarakan dalam persekolahan, tapi juga pendidikan itu terlaksana dalam sistem di luar sekolah. Dan kalau kita melihat pada praktiknya pendidikan sebagai sebuah institusi, itu pendidikan adalah dikerjakan oleh sekolah ataupun lembaga-lembaga lain yang kegiatan sekolah, atau justru lembaga-lembaga lain yang menggantikan praktik sekolah. Karena sebelum masuk kita pada era persekolahan, itu sebenarnya kita semua belajar dari kehidupan, belajar dari hal-hal yang tidak dikurikulumkan, dan itu yang menjadi concern utama dalam kajian dan luar sekolah. Nanti dalam praktiknya pada bentuk pendidikan itu dia akan melaksanakan satu kegiatan utama yang kita sebut dengan kegiatan belajar. Saudara-saudara sekalian, untuk masuk kepada presentasi ini saya membaginya kepada 3 proses yang berjalan sebagai satu rangkaian, yaitu bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu diproduksi, kemudian kepada siapa ia diproduksi, dan bagaimana nanti proses antara proses produksi. Dan kita mengenal bahwa produsen dari pendidikan, produsen dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap ini adalah lembaga-lembaga pendidikan non formal. Saya menyebut lembaga karena semua penyelenggara pendidikan di luar pendidikan sekolah itu dikategorikan atau disebut atau dibatasi ya sebagai lembaga pendidikan non formal. Sementara lembaga pendidikan non formal itu juga diselenggarakan secara resmi oleh negara atau diberikan kesempatan kepada masyarakat secara swadaya untuk menyelenggarakan kegiatan, baik dalam bentuk pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, atau lembaga kursus dan taman baca masyarakat, atau bentuk-bentuk lain yang diselenggarakan oleh masyarakat. Yang didistribusi tentu adalah produk pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan konsumen, yaitu adalah individu dan masyarakat, serta komunitas atau organisasi. Jadi praktik pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal itu memang diselenggarakan untuk memastikan terjadinya proses belajar individu dan masyarakat. Nah, ini ada aliran pemikiran dalam pendidikan non formal yang selama ini menjadi garis utama dari tipe gerakan pendidikan non formal yang ada di masyarakat sampai dengan hari ini. Kesadaran bahwa masyarakat adalah membutuhkan pendidikan, dan masyarakat juga dapat dikategorikan sebagai ada masyarakat yang memiliki ketertinggalan secara relatif, dan itu perlu dibantu, dan pendidikan adalah sebagai satu upaya untuk membantu mereka yang tertinggal. Kemudian ada mereka yang tertindas akibat adanya hegemoni atau struktur yang besar sehingga mereka tidak mengerti sesuatu, tidak berdaya, dan terbatas aksesnya terhadap pengetahuan, keterampilan itu akibat satu hegemoni. Ini ditempatkan sebagai aliran kedua di mana pendidikan membebaskan mereka yang berhadapan dengan ketertindasan. Kemudian pikiran-pikiran yang relevan itu nanti akan menghasilkan satu coupling teori yang saya pikir ini menjadi dasar utama dari gerakan pendidikan non formal, yaitu adalah teori utama tentang andragogi, di
Mana pada praktik belajar pendidikan non formal itu dikenal praktik belajar pendidikan untuk orang dewasa, dan pada bentuk-bentuknya nanti kita akan tampak hal itu pada kegiatan-kegiatan pendidikan non formal yang berdasarkan institusional. Saya akan nanti di belakang. Kemudian praktik pendidikan non formal yang didasarkan pada pendekatan atau teori-teori sosiologi ini menghasilkan bentuk-bentuk pendidikan kritis yang umumnya ia tampil dengan berpendekatan developmental dan informasional dalam pendidikan non formal ini. Jadi perlu dikenali bahwa program pendidikan non formal atau program pendidikan yang berselenggara di luar sekolah itu memiliki tiga tipe program. Yang pertama tipe program institusional dengan sasaran mereka yang berada di organisasi. Kemudian tipe program internasional yang diberikan kepada khalayak umum, dan tipe program developmental yang itu diberikan kepada komunitas atau masyarakat secara terbatas. Ini nanti akan berpengaruh terhadap apa dan bagaimana bentuknya. Saya akan jelaskan itu. Ini satu kutipan tentang sebuah skema belajar yang sekali kita pahami bahwa ada warga belajar atau peserta didik yang belajar dengan sengaja, dan mereka yang mengajar atau fasilitatornya belajar dengan sengaja, itu pendidikan formal. Dan mengapa pendidikan non formal juga ada di dalam kategori ini, itu karena semua aktivitas belajar yang terselenggara secara terprogram di luar pendidikan sekolah itu masuk dalam kategori pendidikan di luar sekolah atau pendidikan non formal. Umumnya kita memang membahasakan pendidikan informal. Sebenarnya pendidikan informal itu adalah bukan kategorinya bukan pendidikan, karena kalau pendidikan maka ia harus terprogram. Saya lebih suka mengkritik skema Aksin ini dengan menyebutnya dengan belajar informal, bukan pendidikan secara informal, karena belajar informal itu adalah masuk pada kotak ketiga dan kotak keempat, kotak D dan kotak D di dalam gambar ini. Itu adalah mereka belajar akibat ketidaksengajaan, walaupun penyelenggara pembelajarannya itu menyelenggarakannya secara sengaja, dan bahkan terjadi akibat ketidaksengajaan yang bersamaan antara mereka yang mengajar dan mereka yang belajar. Sehingga saya tidak berusaha untuk mengkategorikan ada pendidikan non formal, formal atau informal sebagaimana bahasa dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Saya lebih suka menggunakan pendekatan berdasarkan teori belajar yang menempatkan bahwa proses belajar itu bisa berlangsung di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, sehingga belajar informal itu menjadi sesuatu yang penting sebagai aktivitas yang terdapat baik pada kegiatan pendidikan formal ataupun pada kegiatan pendidikan non formal. Ini yang akan kita ulas nanti di dalam presentasi ini, yaitu adalah tentang satuan pendidikan non formal yang terdiri dari umumnya itu kita kenal dengan bentuk-bentuk seperti PKBM atau pusat kegiatan belajar masyarakat. Jadi kalau pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal itu memang ada yang diselenggarakan oleh negara. Dalam ini adalah namanya sanggar kegiatan belajar, dan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah pusat kegiatan belajar masyarakat. Pusat kegiatan belajar masyarakat ini menyelenggarakan program-program pendidikan seperti program pendidikan kesetaraan, kecakapan hidup, dan keaksaraan, atau yang umumnya kita umum mendengarnya dengan pendidikan literasi. Pendidikan literasi ini juga terkategori dua, yaitu dengan literasi dasar, yaitu kemampuan baca tulis hitung, dan kemampuan literasi fungsional atau keaksaraan fungsional. Ini yang sesungguhnya lebih luas, karena praktik pendidikan keaksaraan itu bahkan menyentuh sampai pada hal-hal yang berhubungan dengan ideologi, kemudian kepercayaan, kesadaran terhadap hukum, dan lain-lain. Ini adalah salah satu bentuk pendidikan literasi yang mengajarkan kepada kita bahwa belajar itu tak saja tentang, bahwa literasi itu tidak saja tentang baca tulis hitung, tentang huruf dan angka, tapi dia juga membaca apa yang tercipta, apa yang tampak, dan apa yang ada di sekitar kita. Ini mengapa saya beri dia garis merah, karena pendidikan keaksaraan ini nanti akan menjadi salah satu ujung tombak selama masa pandemi COVID yang membantu kita untuk tetap bertahan. Kemudian ada lembaga yang mengkhususkan diri pada
pembelajaran dengan praktik andragogi, yaitu lembaga kursus dan pelatihan. Ini sasarannya jelas pada aspek keterampilan dan sikap, kemudian taman baca masyarakat. Ini sejalan dengan praktik pendidikan keaksaraan, ia membantu masyarakat untuk menemukan kembali dirinya dan membantu masyarakat untuk memiliki wawasan dan cakupan pengetahuan tentang dan sekaligus memiliki sikap kritis terhadap kehidupannya. Dan dua pendidikan ini menjadi sesuatu yang penting dalam praktik pendidikan di masa pandemi COVID ini. Ini yang menjadi sasaran utama. Pendidikan luar sekolah itu, pendidikan non formal punya dua arah, yaitu membantu anak-anak, remaja dan orang dewasa untuk belajar melalui kegiatan pendidikan. Bahwa ada praktik belajar secara informal yang dilakukan oleh anak-anak, remaja dan orang dewasa, itu akan diulas belakangan karena kita concern pada pendidikan non formal. Pendidikan non formal sebagaimana tadi saya sampaikan, dia diselenggarakan oleh negara. Pada tingkat level kota kabupaten kita semua memiliki sanggar kegiatan belajar. Ini adalah satuan pendidikan, berarti dia posisinya pada tingkat provinsi yang didirikan di setiap kota kabupaten. Sementara itu ada lembaga pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, yaitu adalah pusat kegiatan belajar masyarakat yang murni dananya dicari sendiri, dikelola sendiri, dan akibatnya pada masa pandemi COVID di mana cari uang itu sangat susah, banyak sekali PKBM yang akhirnya tidak lagi bisa menjalankan kegiatannya karena memang tidak punya uang yang mengelola. Kebanyakan PKBM ini dia menyelenggarakan kegiatan atas dasar swadaya, cari uang sendiri, beberapa orang menyisihkan pendapatannya untuk menyelenggarakan PKBM. Walaupun pada praktiknya banyak sekali anggaran yang disiapkan pemerintah sebagai bentuk dana bantuan, itu juga tidak mudah diakses kecuali bagi mereka yang memiliki akses khusus. Karena praktik bawah tangan dalam praktik kerja bawah tangan di balik mengegulkan proposal program untuk mendukung lembaga-lembaga kemasyarakatan ini juga masih cium gelagatnya. Jadi hal semacam itu tidak bisa dipikirin. Kemudian ini pusat kegiatan belajar masyarakat, ia adalah bagian dari layanan belajar yang menjalankan amanah undang-undang sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, dan PKBM ini murni diselenggarakan oleh, dari, dan untuk masyarakat. PKBM menyelenggarakan program-program bagaimana yang kita kenal dengan istilah pendidikan keaksaraan yang tadi saya sampaikan tentang keaksaraan dasar dan juga keaksaraan fungsional, mulai dari membaca, tulis, hitung. Dan praktik ini selama pandemi COVID saya mengamati di Sumatera Barat, praktik semacam ini nyaris hampir tidak berjalan sama sekali semasa pandemi COVID karena berbeda dengan narasumber sebelumnya tadi yang bercerita tentang bagaimana pemanfaatan teknologi. Jangankan teknologi yang mau dimanfaatkan, fasilitas untuk belajar semacam ini seperti di gambar ini saja itu sudah sangat terbatas begitu. Jadi ini hal-hal yang akan sangat timpang ketika kita bicara tentang kemajuan teknologi, dan kita dihadapkan juga pada hal yang bersamaan bahwa kenyataannya pelaksana kerja pendidikan non formal di masyarakat seperti PKBM yang bekerja atas dasar dana swadaya itu juga tidak mampu karena keterbatasan yang mereka miliki. Itu juga dihadapi oleh lembaga pemerintah semacam SKB di setiap kota kabupaten yang sangat terbatas dalam kemampuannya dalam mengelola praktik belajar di luar. Untuk pendidikan keaksaraan ini menjalankan kegiatannya dengan pendekatan belajar pendidikan kritis, artinya ia membangun kesadaran baru bagi warga belajarnya, dan selama pembelajarannya dia menggunakan metode pembelajaran berbasis andragogi. Kemudian ini salah satu praktik yang lain yang diselenggarakan oleh PKBM, yaitu pendidikan kesetaraan A, B, dan C. Pada kenyataannya bahwa lebih banyak orang mengenal pendidikan paket C misalkan itu sebagai sebagai pengganti dari SMA. Kalau SMA nggak lulus nanti ikut paket C saja, ya kira-kira itu yang umumnya dikenal orang. Tapi sesungguhnya praktik pendidikan kesetaraan A, B, dan C di beberapa daerah itu sangat konsisten dengan maksud dan tujuan pendidikan kesetaraan ini. Saya ingin ambil contoh begini, beberapa
saya menemukan ada pendidikan kesetaraan paket A yang masih ada di Indonesia itu, karena ini juga sudah jarang. Paket A itu setara SD. Berarti mereka yang ngambil sekolah setara SD ini adalah orang dewasa yang tidak punya ijazah SD. Sudah jarang karena angka buta huruf kita makin berkurang. Kemudian paket B setara SMP, C setara SMA. Mengapa banyak lembaga-lembaga PKBM kemudian melakukan praktik-praktik paket C yang memudahkan lulusan SMA untuk mengganti untuk mengganti programnya tidak seideal yang dimaksud dalam penjelasan ini, ya karena beberapa hal terkait dengan bagaimana lembaga-lembaga itu bertahan hidup. Ini juga kasus dari situasi sebelum pandemi COVID. Lalu bagaimana dengan saat pandemi COVID, malah justru praktik lembaga-lembaga semacam ini tidak mudah menyelenggarakannya karena mungkin lembaganya bisa punya Zoom, tapi pesertanya tidak punya handphone yang bisa mengakses Zoom itu, misalkan begitu. Jadi keterbatasannya sangat kompleks. Kemudian ada pendidikan kecakapan hidup, ini juga program yang diselenggarakan oleh PKBM ataupun SKB. Ini tujuannya adalah untuk pemberdayaan supaya mereka tidak saja belajar, punya kesadaran hidup, tapi juga menghasilkan uang. Jadi pendidikan kecakapan hidup ini arahnya adalah pada ekonomi produktif atau ekonomi kreatif bagi warga belajar di PKBM atau SKB. Mereka pesertanya adalah mereka yang mengikuti pendidikan kesetaraan paket C, atau mereka yang mendaftar secara langsung, atau mereka yang dimobilisasi untuk ikut oleh PKBM atau SKB akibat dimilikinya pendanaan yang bersumber dari dana-dana dari donor atau dari yayasan yang membantunya. Jadi praktik ini tujuannya adalah untuk memberikan kecakapannya berguna untuk mereka memiliki tambahan uang atau menjadi sumber keuangan utama bagi keluarga mereka. Selanjutnya ini lembaga kursus dan pelatihan, salah satu satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan secara swadaya oleh masyarakat. Kalau terkait LKP ini ada bentuk yang lain yang disediakan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, namanya itu LPK, dan sama-sama mengarah pada praktik kerja, jadi pada praktik kursus dan pelatihan. Di pendidikan non formal di bawah Kemdikbud, ya yang dikenal yaitu lembaga kursus dan pelatihan. Ini diselenggarakan secara swadaya atau menjadi bagian program dari SKB Kabupaten. Baik, mohon maaf Pak Alim, sisa 3 menit Pak ya. Baik. Ya. Jadi ini adalah LKP dengan praktik dengan tujuan pemahaman jangka pendek, artinya keterampilan yang ingin disasar oleh para peserta pelatihannya. Kemudian ada Taman Baca Masyarakat, ini biasa kita kenal dengan perpustakaan desa atau perpustakaan masyarakat yang dikerjakan juga secara swadaya. Buku-buku yang dipasang barangkali susah memperoleh bahan-bahan mutakhir, dan kalau sekarang banyak Taman Baca Masyarakat yang sudah memiliki akses internet dan wifi, tapi saat sudah dimiliki akses internet tidak ada orang yang ke sana gitu. Umumnya orang tidak sempat lagi mampir untuk membaca karena kita semua sedang sangat sibuk untuk cari uang, jadi rasanya tidak mungkin TPM ini bertahan kecuali di masyarakat yang memang memiliki kesadaran literasi yang sudah lebih tinggi. Saya ingin sebut masyarakat perkotaan yang memang mereka sudah terbiasa dengan mengakses informasi. Karena memang TPM juga menyiapkan bahan belajarnya sendiri. Kemudian bentuk-bentuk lain pendidikan non formal yang di masyarakat yang basisnya adalah pada critical education, itu ada di masyarakat yang seperti kita lihat ada kampung KB, ada kampung literasi, di mana terjadi proses kesadaran mereka tentang kependudukan, lingkungan, yang itu biasanya dimotori oleh baik program pemerintah atau kegiatan NGO atau komunitas. Bentuk pendidikan non formal yang lain seperti penyuluhan yang diadakan di pedalaman, di hutan atau di komplek-komplek, itu digunakan untuk membangun kesadaran mereka terhadap lingkungan dan masyarakatnya. Layanan masyarakat juga dapat kita kategori sebagai praktik belajar non formal karena melalui televisi masyarakat dapat belajar sesuatu dan mengenal sesuatu. Ini mungkin kalau gambar ini sekarang sudah diganti melalui mungkin grup WA atau tayangan-tayangan media sosial. Cuma persoalannya ditonton ini memberi efek belajar apa tidak? Apakah itu cuma untuk tontonan hiburan atau untuk belajar, itu tergantung dari masing-masing orang yang menonton, karena
Ini masuk dalam kategori belajar secara informal. Ada juga yang menyebut bahwa PAUD itu bagian dari pendidikan luar sekolah. Ya, tentu karena pendidikan di Indonesia itu ketika pendidikan formal gagal itu langsung otomatis di kategori pendidikan non formal. Jadi amanah undang-undangnya memang menyebut dalam naskah akademiknya itu pendidikan formal, pendidikan non formal itu adalah pengganti dan pelengkap. Jadi kalau pendidikan formal tidak pernah berhasil menyelenggarakan program, maka saya bisa pastikan semuanya digeser ke pendidikan non formal. Jadi mestinya kita punya pendidikan anak usia dini sendiri, pendidikan dasar sendiri, pendidikan menengah kejuruan sendiri, dan pendidikan tinggi sendiri. Saya pikir divisi-divisi itu berjalan sampai ada adult education di atasnya. Itu saya pikir semua punya coupling yang jelas. Tapi di Indonesia pendidikan non formal itu justru tidak punya coupling yang jelas karena posisinya juga salah satunya adalah mengganti ketidakmampuan sekolah, sistem persekolahan. Ini praktik belajar informal, duduk di warung. Kalau orang di Sumatera Barat belajarnya dari lapau, surau, gelanggang silat, dan pasar. Mereka belajar di tempat-tempat itu. Belajar informal semacam ini sudah akrab bagi diri kita, dan ini yang bisa menyelamatkan dari masa pandemi COVID. Sekarang pertemuan-pertemuan ini kalau ini diganti, maka berganti lewat media-media sosial, pesan-pesan. Nah, persoalannya adalah provider dari pesan-pesan atau informasi itu menyediakan informasi yang tepat untuk mereka belajar sehingga terbangun wawasan dan kesadaran baru ataukah tidak. Gitu. Jadi ini yang kita hadapi. Kalau tadi kita bicara tentang dampak dari sekolah, kita sebagai pelengkap dan pengganti. Sekolah tutup, ini efeknya. Belajarnya daring. Ya kalau di kota, kalau mereka tinggal di pegunungan, di pinggir kaki Gunung Kerinci misalkan, mereka tidak punya akses apa-apa untuk mengakses itu. Gurunya bicara 5 menit, itu yang terdengar paling cuma 10 detik. Jadi tidak bisa diakses. Yang paling mudah diakses justru game online, karena game online hidup terus. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena masyarakat kita terlalu doyan terhadap sekolah dan menggantungkan sekolah sebagai satu-satunya tempat untuk memperoleh masa depan. Memindahkan sekolah ke dalam rumah itu adalah praktik yang terjadi selama masa pandemi COVID ini. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita harus menyediakan informasi dan pengetahuan-pengetahuan yang dapat diakses masyarakat dari rumahnya. Kalau memang kita tidak dapat bertemu secara tatap muka, kita melihat tapi kondisinya baru 0,7% tayangan televisi ini yang dipikir mendidik oleh sebuah ikatan sarjana yang melakukan survei. 1 menit. Nah, siapa kemudian yang bertanggung jawab? Semua institusi masyarakat punya tugas untuk menyelenggarakan kegiatan belajar non formal dan informal di masyarakatnya untuk menyelamatkan kondisi ini. Kalau kemarin ada orang bilang tentang lost learning, ada lost generation, itu yang akan kita hadapi di masa depan, maka tugasnya adalah di sini. Kita tidak lagi berani menasihati anak tetangga yang main sampai maghrib, kita tidak berani menegur anak tetangga yang game di sembarangan tempat atau tidak mengenal waktu sambil teriak-teriak. Itu adalah bagian dari PR-PR kita sekarang. Selain juga kita harus menyiapkan kelengkapan teknologi informasi untuk mendukung apa yang kita mau di masa depan. Tapi yang hari-hari ini harus diselamatkan. Kalau kita bicara tentang generasi emas pada 25 tahun ke depan, maka emas apa yang mau kita tunai kalau generasi kita semua pegangnya HP, 2 tangan lagi pegang HP, disuruh orang tuanya nggak bisa, pegang HP bekerja hanya menyelenggarakan PR sekolah di rumah itu. Dan itu yang harus dipikirkan memang oleh banyak ahli pendidikan termasuk pula para perumus kebijakan pendidikan ini tentang bagaimana praktik belajar di luar sekolah atau praktik belajar yang mereka ada di keluarga itu bukan praktik memindahkan aktivitas sekolah ke dalam HP yang dikerjakan lewat rumah. Karena jam-jam prime time di rumah, contohnya jam 6 pagi, kalau di Sumatera Barat jam 6 pagi itu 1 jam setelah sholat subuh, itu sudah banyak anak yang siap-siap pegang HP karena mau khawatir ada PR dari sekolah yang belum dikerjakan. Padahal itu jam pagi di mana orang tua menyiapkan dapur, orang tua menyapu rumah dan seterusnya. Ini artinya memindahkan, kita punya ketergantungan kepada media yang sangat tinggi. Kalau ketergantungan kepada media yang sangat tinggi semacam itu, sekolah sebenarnya juga menjadi bagian dari kelompok yang mempersiapkan manusia-manusia kita menjadi manusia robot di masa depan, tidak punya interaksi. Karena ketergantungan yang sangat kepada media. Maka pesannya adalah belajar non formal dan informal itu tergantung kepada kekuatan institusi masyarakat yang ada. Saya menemukan ini sebuah bangunan rumah pengetahuan di kaki Gunung Kerinci yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Di Kabupaten paling ujung, Kabupaten Solok Selatan, ada desa Korong Wonorejo namanya. Di sini ini dihuni masyarakat Trans Jawa
yang tinggal di sini bekerja untuk perkebunan teh, dan mereka membangun ini berdasarkan dana NGO yang pernah membantu mereka, dan sampai sekarang rumah ini diwariskan sebagai basis pengetahuan. Ketika saya masuk di sini, kampung ini sudah punya profil desa yang itu dibagikan kepada siapapun yang datang. Kemudian mereka punya banyak sekali orang desa yang bisa menjelaskan tentang bagaimana kampungnya. Ini yang saya sebut sebagai masyarakat kita yang berliterasi. Dan mereka selamat dari pandemi COVID tanpa menggunakan protokol karena angka kasus di Korong ini hampir tidak ada, dan mereka berjalan seperti aktivitas normal walaupun beberapa kali razia protokol kesehatan masuk ke desa ini dan melarang mereka beraktivitas. Penggunaan rumah pengetahuan sebagai basis, karena di sini ada wifi dan listrik mereka menggunakan pembangkit listrik yang dibangun oleh NGO yang datang sebelumnya di desa ini. Kira-kira itu yang bisa saya bagi, Pak Hatip. Terima kasih, agak buru-buru saya. Terima kasih, Pak Hatip. Terima kasih, Pak Alim. Jadi saya tangkap kesannya memang dari dua pembicara ini, yang pembicara pertama untuk pendidikan formal menekankan pada ada advance atau kemajuan teknologi yang menjadi tantangan kita saat ini, yang juga harus penting untuk kita raih atau rengkuh. Sementara dari perspektif Pak Alim yang melihat dari sudut pandang pendidikan non formal, realitas down to the ground-nya itu justru melihat teknologi itu mungkin masih jauh dari harapan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ada dua pandangan yang berbeda untuk formal dan non formal ini. Nah, rekan-rekan sekalian, waktu kita masih punya 30 menit. Silakan Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan bisa raise hand atau menulis di chat box. Bebas untuk bertanya terkait dengan pendidikan formal dan non formal dan tantangan kita untuk pendidikan formal dan non formal, atau kata Pak Alim tadi lebih menyukai istilahnya BI ya. Anyway, jadi silakan raise hand atau langsung saja dan atau bisa ditulis di chat box. Di sini sudah ada pertanyaan dari Ahmad Bayu Aryawan ditujukan kepada dua materi. Beliau ini dari Universitas Haluleo. Bertanya kepada keduanya, bisa dijawab langsung. Pertama tentang learning dan teknologi berbanding lurus atau terbalik dengan edukator dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Kemudian kedua berkaitan dengan jadi ada kurang lebih 3 pertanyaan yang bisa langsung ditanya, tambah satu lagi kemudian bisa langsung dijawab. Mungkin silahkan pertama saya persilakan untuk Bung Nino untuk kurang lebih 3 pertanyaan ini ya Bung, dari perspektif Oke, ya, terima kasih. Pertanyaannya menarik ini terkait dengan teknologi dan learning gitu ya. Yang menurut saya yang perlu saya tekankan adalah satu, base dasar saya adalah pendidikan itu adalah salah satu bentuk teknologi. Itu dasar saya. Teknologi saya pahami bukan hanya sekedar alat, devices gitu ya. Tapi teknologi adalah sebagai teknik, sebuah cara, sebuah seni. Untuk apa? Dalam hal ini untuk memproduksi dan mendistribusikan pengetahuan, apapun itu bentuknya. Nah, kalau misalnya pertanyaan learning and technology berbanding lurus atau terbalik dengan edukator dan faktor apa saja, ada banyak studi sebenarnya terkait dengan di dalam STS gitu ya. Tapi yang paling sederhana biasanya ada 3 ya. Kalau misalnya mau dirangkum semua itu, saya kemudian akan memudahkan menjadi 3. Yang pertama ada pendapat yang mengatakan bahwa bahwa teknologi itu menyelesaikan segala masalah. Jadi gitu. Jadi ini adalah determinisme teknologi. Jadi kalau misalnya gagal teknologinya, itu persoalannya adalah ya teknologinya tidak sempurna gitu. Nah, pendekatan yang kedua itu akan cenderung mengatakan bahwa humanis. Jadi pendekatannya pada manusianya. Konstruksi sosial atas teknologi, kira-kira gitu. Artinya ketika ada terjadi sesuatu yang keliru atau tidak sesuai dengan harapan kita, ini manusianya ini yang tafsirnya
berbeda tentang bagaimana teknologi itu diterapkan. Jadi fokusnya pada manusia. Sementara yang pertama tadi, berarti teknologinya yang belum sempurna. Jadi kita harus membuat teknologi yang lebih sempurna, lebih canggih gitu. Nah, sementara yang kedua, ini manusianya, makanya perlu dididik, perlu diedukasi dan segala macam. Nah, pendekatan yang ketiga itu cenderung untuk melihat bagaimana teknologi dan manusia itu saling berelasi satu sama lain. Manusia itu adalah sosok yang bisa belajar, sementara teknologi sampai saat ini yang saya pahami itu harus dipahami gitu. Jadi kalau terjadi kegagalan teknologi, dia minta dipahami. Jadi kita nggak bisa laptop nyala gitu, nggak bisa. Kita harus melakukan tindakan sesuatu terhadap laptop itu supaya dia menyala. Jadi kita saling belajar gitu dengan teknologi, dan teknologi yang tersedia pada kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita berevolusi atau kita berproses di sana. Jadi ada tiga pendapat lah untuk ke sana. Jadi untuk faktornya mungkin nanti itu banyak sekali yang sudah disinggung soal itu. Lalu yang kedua, persoalannya sebenarnya tidak pada manusianya ya. Persoalannya lebih pada sistem pendidikan kita. Saya masih ingat ketika istri saya kuliah di sebuah kampus di Surabaya, itu teman kuliahnya itu justru orang yang sudah senior gitu. Jadi dia sudah selesai kuliah ekonomi dan sudah punya bisnis, tiba-tiba dia bosan dengan dunianya, dia masuk untuk kuliah psikologi gitu misalnya. Jadi satu barengan gitu, dan ada satu temannya lagi itu. Jadi sepertinya ini lebih pada persepsional dari masyarakatnya ya, bahwa usia kuliah itu adalah usia segitu gitu. Nah, menurut saya kampus perlu fleksibel, kampus perlu terbuka, kampus perlu resilience gitu terhadap orang-orang yang ingin belajar ketika misalnya usianya sudah tidak sepantaran gitu ya, tidak sepantaran dengan mahasiswa yang seharusnya. Sistem rekrutmen di kampus-kampus negeri khususnya itu juga memperlemah itu ya. Misalnya untuk S1 ya, amat sangat sulit ketika anak atau orang yang sudah lewat 3 tahun dari lulus SMA untuk bisa masuk ke program S1 reguler. Kalaupun mereka harus masuk S1, itu masuknya di extension dan perlakuannya berbeda. Padahal belum tentu mereka lebih jadi mungkin sistem di kampusnya yang perlu diperbaiki atau supaya lebih resilient. Itu mungkin respon saya terhadap pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang ketiga itu terkait dengan para akademisi untuk melakukan pembinaan bla bla. Ini masalahnya bukan di akademisinya. Akademisi itu tugasnya adalah produksi pengetahuan. Tugas untuk membuat produk itu urusannya entrepreneur. Jadi menurut saya akan keliru kalau akademisi harus terlibat pada proses sampai pada produksi barang gitu. Kalau akademisi ya tugasnya produksi pengetahuan. Kalau menurut saya akan respon. Jadi kalau ini persoalannya bukan di akademiknya, sistem akademik, tapi bagaimana sistem ekonomi itu yang seperti perbankan dan segala macam yang perlu memfasilitasi proses ini. Jadi persoalannya menurut saya bukan di akademik, tapi di dunia ekonomi. Aku rasa itu respon saya. Yang terakhir, pembelajaran andragogi, ya teknologi itu selalu andragogi menurut saya. Bagaimana teman-teman atau rekan-rekan di sini itu belajar memegang laptop pertama kali? Apakah ada sekolahnya? Kan tidak ada. Bagaimana rekan-rekan belajar menggunakan handphone pertama kali itu kan nggak ada sekolahnya. Jadi proses adaptasi teknologi itu selalu proses andragogi. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung. Ada 3 pertanyaan. Silakan langsung bisa dilanjutkan oleh Pak Halim untuk pertanyaan pertama tadi. Tampaknya diskusi ini kayak kereta api ya, yang makin lama makin panas, terus banyak pertanyaan. Sudah ada yang raise hand, kemudian ada beberapa pertanyaan list ya. Silakan Pak Halim menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Keuntungan bertanya pertama itu bisa dijawab semua. Nanti mohon Bapak Ibu yang selanjutnya, karena waktu kita sampai 10:30, silakan langsung bertanya saja ya, pertanyaannya apa, dan tidak menjadi seperti pembicara tandingan atau apa gitu. Jadi langsung ke poinnya apa gitu ingin ditanyakan. Monggo Pak Halim, silakan. Terima kasih Pak Latif. Teknologi itu berarti kan kita bicara tentang cara. Jadi itu diperlukan dalam praktik pendidikan apapun itu. Bahwa apa yang saya sampaikan tadi dalam materi yang saya presentasikan
terjadi permasalahan dalam pemanfaatan teknologi itu nanti sangat bersinggungan dengan kebijakan pendidikan yang memastikan penggunaan teknologi sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Kemudian mengenai pendidikan untuk mereka yang dihadapkan pada situasi ketertindasan, ini adalah masyarakat marginal yang saya maksud. Upaya ini tentu harus dijawab oleh praktik-praktik pendidikan, yaitu pendidikan literasi, karena masyarakat kita yang berada di daerah itu memiliki kemampuan literasi yang perlu ditingkatkan dan perlu dikembangkan. Kesadaran mereka terhadap sebagai mereka bagian dari kelompok masyarakatnya, bagian dari suku tertentu, bagian dari agama tertentu, bagian dari wilayah tertentu, sampai mereka adalah bagian dari warga negara ini, itu adalah bagian-bagian yang perlu ditingkatkan. Mengapa saya tidak tertarik untuk bicara pada wilayah teknologi misalkan, itu karena memang dalam praktik yang saya temui pada pendidikan non formal di masyarakat itu persoalan-persoalan ini semua selesai pada urusan-urusan yang tidak bahkan menggunakan akses teknologi itu. Yang sama adalah ada teknologi komputer ya sekarang ya. Jadi banyak urusan-urusan yang justru selesai itu bukan karena mereka menggunakan informasi yang diperoleh dari internet atau yang lain, tapi duduk karena rampung selesai di warung dan seterusnya, itu masih ada di masyarakat kita, Bu. Dan semacam itu. Terus kemudian bagaimana kemudian berkelanjutan di kebutuhan masyarakat yang akan datang di wilayah pendidikan berkelanjutan itu dibangun, berarti konsistensinya adalah pada institusi sosial yang ada di daerah tersebut. Jadi kalau semua kita punya peran, baik itu kalau semua warung menyelenggarakan kegiatan diskusi, semua masjid menyelenggarakan kegiatan diskusi tidak doktrinasi, kemudian pusat-pusat kumpul-kumpul masyarakat itu melakukan proses informasi terus, menurut saya pikir aktivitas itu akan membangun masyarakat kita memiliki kesadaran, dan itu bagian dari continuing education yang dimaui dalam pengembangan masyarakat kita. Kemudian mengenai adaptasi teknologi pada pendidikan formal itu sangat dibutuhkan, karena pendidikan formal mempunyai standar kerja sendiri yang ia bekerja sesuai dengan kemampuan kurikulum yang menuntut ia membawa masyarakat kita pada sebuah standar. Kalau kita mengacu pada KKNI itu kita punya standar kompetensi-kompetensi yang memang harus dipatuhi, dan untuk mencapai itu semua dukungan kurikulum sangat dibutuhkan. Saya bicara dari dalam lingkup pendidikan non formal yang memang lingkupnya akan sangat berbeda dengan pendidikan formal akibat pendidikan non formal bergerak tanpa kurikulum yang pasti, dan ia bergerak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kalau kita kebutuhan masyarakatnya itu ya maka kurikulumnya menyesuaikan dengan masyarakat A, dan nanti prakteknya adalah praktik belajar informal yang disepakati oleh mereka. Demikian, Pak. Oke, terima kasih. Ini tampaknya kita perlu bikin panel tersendiri lagi untuk melanjutkan bagaimana pendidikan dan teknologi, karena menurut Bung Nino pendidikan sendiri itu adalah teknologi, sementara menurut Pak Alim teknologi itu adalah bagaimana cara ia bisa meraih sampai ke masyarakat yang di pinggiran, kurang lebih gitu ya Pak. Jadi dia adalah cara. Jadi ini ada dua pendekatan karena disiplinnya memang berbeda. Jadi pendekatannya bisa sangat berbeda dengan kasus-kasus yang berbeda pula. Baik Bapak Ibu, di sini ada dua penanya yang sudah resen, dan juga ada beberapa pertanyaan di chat box. Jadi saya persilahkan langsung saja ditujukan ke siapa. Saya persilahkan untuk yang resen. Baik, terima kasih kepada Pak Hatip atas kesempatannya. Yang terhormat, yang terpelajar Pak Novianto dan Pak Alim Baharun. Yang terhormat Pak Hatip Abdul Qadir. Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, salam pelajar Pancasila, salam budaya. Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa S2 Peternakan, program pasca Universitas Al-Oleh Kendari Sulawesi Selatan, Tenggara. Mohon izin untuk memberikan feedback terkait dengan pertanyaan Bayu tadi. Okay. Jadi, saat ini Bayu sedang mengikuti penelitian tindakan kelas ya, atau pelatihan bagi PTK, di mana kita bisa mengetahui, Bayu melihat bahwa ternyata ada kemiripan antara penerapan teknologi pendidikan dengan yang ada dengan formal, sehingga Bayu sangat terapkan nanti untuk melakukan pendekatan-pendekatan teknologi yang sudah sesuai dengan pemikiran-pemikiran yang sudah ada. Jadi pertanyaan seperti ini khususnya kepada Pak Alim Harun, karena kebetulan saya tahu ada PTK kan penelitiannya. Jadi apakah PTK ini bisa juga diimplementasikan kepada yang ada yang non formal, ya misalnya kalau Bayu nanti misal
mau terapkan ini kepada orang, mau terapkan ini kepada orang semua, jadinya mereka termotivasi untuk meningkatkan meningkatkan dasar pengetahuan bagi mereka. Itu saja. Baik, isi singkatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah tangkap pertanyaannya ini langsung ke Pak Alim. Mohon disimpan dulu Pak Alim sebelum dijawab. Langsung saja ke Muhammad Arya Wandi. Silakan Pak Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Wandi. Saya dari mahasiswa S1 FISIP Unpati, Ambon. Saya dari Indonesia Timur. Karena melihat forum dari Iconic dari kemarin saya mengikuti, melihat beberapa hal yang menjadi pembahasan dari praktik teknologi sampai ke praktik pendidikan. Saya melihat persoalan-persoalan ini tidak selaras dengan perkembangan dan adaptasi di daerah-daerah terpencil, yaitu apalagi di Indonesia Timur. Melihat persoalan-persoalan ini, pendekatan untuk memperkenalkan literasi secara umum atau literasi digital adalah satu tantangan yang begitu sulit yang saya dan teman-teman di Maluku sendiri rasakan. Saya juga ada komunitas yang bergerak di literasi, karena melihat hal-hal ini ya masih minim sekali dari pendekatan sistem pendidikan, dari pendidikan formal ataupun non formal, dan pendekatan support sistem yang ada di masyarakat ataupun stakeholder. Karena melihat forum ini, saya harap dari Bapak Ibu bisa menjadi satu info bahwa Indonesia Timur Maluku sendiri bisa menjadi satu tempat untuk turun riset atau bisa memberikan apa yang Bapak Ibu sendiri punya untuk membangkitkan pendekatan-pendekatan bahwa mengenai literasi digital ataupun pemahaman tentang teknologi. Mungkin itu sih. Baik. Mau mengharapkan Bapak Ibu bisa datang ke Maluku, Kota Ambon, bisa melihat, bisa membuat pemetaan secara bersama dengan teman-teman di sini untuk melihat Indonesia Timur untuk memajukan pendidikan itu sendiri. Mungkin itu sekian Pak. Oke, terima kasih. Kami sudah tangkap poin pertanyaannya. Ini nanti bisa ditujukan kepada dua penanya. Jadi silakan, ada yang bertanya lagi tadi. Oh, tidak ada. Oke. Saya meng-hold dulu untuk bagian chatbox. Silakan dijawab dulu Pak untuk dua pertanyaan ini. Yang satu tadi ditujukan kepada Pak Alim, dan penanya kedua soal teknologi di kawasan periferi ya. Mungkin ini tantangan juga bisa dijawab oleh Bung Nino. Baik, jenis-jenis penelitian yang berhubungan dengan penelitian tindakan pada pendidikan non formal itu juga lazim digunakan. Biasanya itu mempersempit diri pada kajian pada praktik pembelajaran klasikal pada pendidikan non formal gitu, dan itu umumnya tidak diminati karena penelitian berbasis sosial jauh lebih disukai pada ranah pendidikan non formal ini. Kemudian literasi yang hubungannya dengan pemanfaatan digitalisasi, saya sepakat itu pada level masyarakat di perkotaan dan level masyarakat yang memang sudah memiliki kesadaran dengan teknologi informasi atau kemajuan ya. Bagi masyarakat sasaran pendidikan non formal yang berada pada daerah yang memiliki keterbatasan, tentu digitalisasi ini harus didukung atau dipaksa oleh pemerintah untuk menyediakan fasilitasnya. Jadi, karena PLS warga belajarnya adalah disesuaikan, jadi kalau untuk yang di perkotaan dan mereka sudah biasa dengan teknologi, maka digitalisasi ini penting untuk membantu proses pembelajaran mereka. Bagi mereka yang ada di pinggiran, maka kalau akses informasi dan teknologi itu kurang, maka dia harus menggunakan pendekatan yang lebih berbasis pada kampung atau berbasis pada teknik. Terima kasih. Terima kasih Pak Alim. Mungkin Bung Nino mau menambahkan? Menarik ya, sekalian saya mengadres beberapa pertanyaan yang sempat muncul terkait dengan misalnya data atau ngomong soal global dan segala macam, juga orientasi AI teknologi. Jadi mungkin gini, terima kasih terhadap dari Mas siapa tadi saya lupa namanya, yang dari Ambon tadi, Mas Muhammad ya dari Ambon tadi mengatakan tentang kondisi bagaimana situasi semacam itu. Ya, oke. Pada satu sisi saya sudah sempat mengatakan tadi bahwa apa yang saya sampaikan bias ada disclaimer di awal bahwa apa yang saya sampaikan itu bias pengalaman saya. Jadi alih-alih saya berangkat ke daerah-daerah pinggiran, 2 bulan yang lalu saya berangkat ke tengah imperium. Jadi saya membayangkan imperium pengetahuan kita itu berpusat di negara-negara ya mohon maaf ya semacam Eropa Barat atau mungkin Amerika Serikat, Amerika Utara gitu.
Jadi saya punya kesempatan untuk datang ke imperium, ke pusat dari bagaimana pengetahuan itu diproduksi secara global. Dan yang saya sampaikan tadi itu yang terjadi di imperium. Sementara yang disampaikan oleh Mas Muhammad tadi itu yang terjadi di Very-Very. Yang perlu kita ingat bahwa produksi pengetahuan dan distribusi pengetahuan secara global, oke lah, digital ini membuka peluang buat kita untuk melakukan dekolonialisasi pengetahuan. Tetapi lagi-lagi, kalau kita melihat dari jumlah dulu, tetap masih banyak material digital dari produk matematika. Misalnya katakanlah kalau saya harus membuat mata kuliah gitu, baru ini misalnya ada satu mata kuliah yang harus saya ampu semester yang akan datang, literaturnya bahasa apa itu? Siapa yang menulis itu? Jadi kita perlu melihat penjajahan itu dalam konteks penjajahan pengetahuan, bukan melulu penjajahan dalam arti politik. Ada satu negara menjajah negara lain. Nah, kita berada dalam sebuah imperium pengetahuan. Dan ini yang perlu rekan-rekan sadari saat ini. Jadi mungkin itu respon saya. Jadi teknologi itu ya oke, itu penting, tetapi lagi-lagi yang tantangan yang lebih gede adalah kita menghadapi sebuah imperium pengetahuan. Itu mungkin poin saya di situ. Terima kasih. Baik, Bung. Terima kasih. Waktu kita sisa 7 menit. Ada beberapa pertanyaan di chat box. Ini banyak sekali dari Steve Mendel. Mungkin bisa dibaca oleh dua pemateri. Nanti kira-kira bisa dicatat. Ini mengarah ke siapa gitu pertanyaannya. Tentang ketakutan interaksi manusia karena murid-muridnya bergaul dengan hal yang berbau mekanik, bagaimana mencegah hal-hal seperti ini. Seperti yang disampaikan tadi Pak Alim, ini juga bisa nanti dielaborasi lagi. Kemudian dari Undip Ibu Sita, berkaitan dengan teknologi pendidikan, pernahkah kita berpikir bahwa apapun metodologi yang kita inisiasi, jika tidak ada komitmen antar lembaga, nah ini pertanyaan komitmen antar lembaga, maka penerapan teknologi tersebut lantas bagaimana kalau tidak ada? Kalau cuma teknologi tapi tidak ada komitmen antar lembaga itu bagaimana? Itu yang menjadi pertanyaan dari Sita dari Undip. Sebab kita harus sadari SDM itu kita belum merata. Oke, kemudian Gatot Subroto lebih kepada komentar ya. Pertanyaan ini. Apakah dunia pendidikan Indonesia sudah dipengaruhi global baik formal maupun non formal? Kemudian Steve Mendel lagi bertanya tentang arah pembelajaran yang sifatnya having fun ya, menyenangkan kurang lebih sebenarnya. Kemudian dari Bayu Aryawan ini yang tadi, ini beberapa komentar di bawah ya, jadi lebih modifikasi. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita punya waktu 5 menit, saya rasa sekaligus komentar dan catatan penutup untuk dua pemateri ini. Saya persilahkan mungkin sekaligus memikirkan apa hal-hal yang mau disampaikan dan belum tersampaikan waktu presentasi tadi dan juga menjawab pertanyaannya. Jadi bisa dielaborasi. Kita punya waktu 5 menit. Saya persilahkan dulu kepada Bung Mino. Silahkan Bung. Oke, terima kasih Bung Hatip. 2 menit setengah. Oke, siap. 2 menit setengah. Oke, clear. Iya. Jadi gini, ini menarik ini beberapa respon dan juga pertanyaan yang dimunculkan gitu. Menurut saya coba dari yang Steve Mendel soal pendidikan yang entertaining gitu ya. Saya tadi sempat menyinggung soal sebuah games gitu. Jadi bagaimana misalnya kampus itu dibikin kayak SimCity gitu ya. Teman-teman mungkin itu zaman saya kuliah dulu masuk gitu mempelajari saya mau belajar apa itu deh. Jadi kayak simulasi gitu, simulasi dan segala macam. Saya masih ingat cerita dari salah satu dosen di Triarkara namanya. Kami sempat mengundang Karlina Supeli. Jadi 1 bulan sebelum pandemi COVID-19 kami undang dia di Malang dan dia mengatakan bahwa dia mendapat gelar dari sebuah kampus virtual. Jadi ya datang virtual gitu di Inggris gitu dan bagaimana belajarnya virtual dan segala macam. Jadi fun gitu. Mungkin ini arah ke depannya akan semacam itu. Jadi tantangan yang bagi teman-teman edukator dan juga mungkin penyelenggara pendidikan, bagaimana membuat pendidikan itu tidak perlu formal gitu ya. Dalam artian perlu pakai
seragam atau pakai pakai sepatu dan segala macam, datang jam 7 sampai jam 2, itu kan yang sangat sistematis gitu ya. Ya itu mungkin tantangannya ke depan ke sana. Kemudian merespon terkait dengan Sita dari Diponegoro. Ini yang disebutkan oleh ada satu kolega kita di Nanyang Technological University, namanya Zulfikar Amir. Dia mengatakan bahwa teknologi itu, persoalan teknis itu nggak penting, bukan nggak penting, bukan yang utama itu adalah justru politik teknologinya. Jadi bagaimana teknologi itu, oke, kamu punya desain yang bagus, tapi kamu tidak punya dukungan politik, desain itu tidak akan jalan. Tapi kamu punya dukungan politik, tapi desainmu tidak bagus, itu kamu bisa jalan gitu. Bahkan mungkin nggak ada desain, kamu dapat dukungan politik, kamu dapat uang, dan kemudian itu jalan. Artinya pengembangan teknologi itu bukan berdasarkan asas kemanfaatan, tetapi dari politik. Itu poin saya. Lalu yang terakhir terkait dengan pertanyaan dari Steve Mendel yang ketakutan interaksi manusia. Mungkin ini ketakutannya siapa? Siapa justru anak-anak muda zaman sekarang justru senang kayak gitu, digital native kayak gitu. So what gitu loh. Artinya pertanyaan ini mengindikasikan adanya romantisme terhadap sebuah relasi yang harus personal atau social encounter gitu. Siapa tahu memang ke depannya interaksi kita memang seperti yang dikatakan Mas Pujo kemarin, ini bentuknya beda aja gitu loh. So what dengan kayak gitu? Kita harus terbuka dengan bahwa budaya itu sifatnya adalah hot culture gitu. Mengadakan kalau budaya kan ada hot, ada cold culture, dan kemudian bahwa budaya itu sifatnya dinamis gitu ya. Kalau memang mau berubah, so what gitu loh. Ya memang kayak gitu. Mungkin ketakutannya adalah pada orang-orang yang tidak siap untuk menghadapi perubahan itu. Tapi anak-anak zaman sekarang yang digital native, bahkan sebelum lahir dia sudah punya rekam medik digital. Mungkin itu dunia mereka. Ya. Mungkin itu respon saya. Terima kasih. Terima kasih Bung. Jadi ada pertanyaan ya tentang panik moral ya. Saya ingat dulu waktu televisi pertama kali diperkenalkan di Amerika, mobil pertama kali kenal di Amerika, ada banyak panik moral juga ya. Perempuan bisa nyetir itu menyebabkan ketakutan. Oke, terima kasih Bung untuk wrapping up-nya tentang formal education dan teknologi. Ini sangat insightful sekali dan provokatif untuk berpikir selanjutnya. Silakan Pak Alim, saya berikan waktunya 2,5 menit. Baik. Tentang pendidikan dan pembelajaran itu satu hal yang mungkin dapat dibedakan ya, karena kalau dalam semua kegiatan pendidikan pasti ada kegiatan belajar, tidak mungkin disebut dia pendidikan kalau dia tidak ada kegiatan belajar. Sementara kegiatan belajar itu, baik itu di pendidikan formal sekalipun, itu praktik pembelajaran non formal dan praktik pembelajaran informal itu tetap berjalan. Contohnya sekolah itu juga punya pembelajaran non formal yang dikemas dalam bentuk ekstrakurikuler. Sementara ia punya praktik belajar informal yang terselenggara secara alamiah di antara para siswanya, itu bagian dari belajar informal yang ada di sekolah. Maka begitu pula pada pendidikan non formal, itu juga ada praktik pembelajaran non formal yang terselenggara, praktik pembelajaran formal dan praktik pembelajaran informal. Contoh sebuah lembaga kursus dan pelatihan itu menyelenggarakan sebuah kegiatan secara formal, sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan, dan penyelenggaraan kegiatan non formal sebagai kegiatan tambahan dan kegiatan informal yang terselenggara belajar informal antara sesama siswanya. Apa yang ingin saya katakan bahwa pendidikan non formal sebagai sebuah kajian itu memahami bahwa masyarakat tumbuh sesuai dengan konteks di mana mereka ada. Masyarakat yang ada di kota, masyarakat yang ada di desa, masyarakat kaya, masyarakat miskin itu punya kebutuhan, punya cara kerja yang masing-masing. Dan pendidikan harus mampu menyesuaikan dengan segala bentuk praktik pembelajarannya kepada setiap komponen masyarakat. Pada masyarakat yang memang tinggal pada level A, itu butuh pendekatan seperti ini. Yang mereka masyarakat marginal butuh pendekatan semacam ini. Jadi pendidikan tidak bisa diformalisasi pada semua bentuk. Pendidikan tidak bisa digeneralisasi, yang saya maksud. Jadi praktik-praktik apakah itu menggunakan teknologi dengan bentuk yang seperti ini atau yang seperti itu, sesungguhnya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan maksud yang ada di masyarakat. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Pak Alim atas komentarnya dan juga pendapat-pendapatnya, karena Pak Alim ini kan
separuh Jawa, separuh Minang ya. Jadi karena dibesarkan di Minang, jadi bagi Pak Alim ini apa prinsipnya ini alam tak abang jadi guru ya Pak Alim. Pendidikan itu ada di mana-mana gitu, lebih luas dari pendidikan formal semata. Terima kasih kepada dua pembicara, teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian bisa menyimpulkan masing-masing dari tema diskusi kita hari ini. Yang pertama tentang pendidikan formal, gambarannya seperti apa, dan pendidikan informal, gambarannya seperti apa. Tentu akan berbeda-beda pendekatannya dan juga suggestion-nya. Jadi gambarannya juga berbeda-beda. Seperti kalau kita mau ke Malioboro dari UGM itu, satu lewat Gejayan, satu lewat Terban, jadi cerita pemandangannya akan beda kanan dan kirinya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu dan perhatian yang diberikan, dan saya kembalikan kepada pihak panitia Ikonik 2021. Selamat siang menjelang pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much Pak Hatip Abdul Qadir as the moderator of the first panel, the second day of the Iconic Conference. And thank you so much as well Dr. Anton Novenanto from Universitas Brawijaya and Mr. Harun Pamungkas. It was really great discussion indeed. There were several highlights I noted here. For example, technology as a methodology and also as an approach, a platform, a cultural platform. And also there are education and also learning process that might be similar, but actually they are different process, yeah. And both process need to adjust the disparity and to give a solution of the disparity on the society. All right, ladies and gentlemen, we are going to have our next plenary session. But before that, I would like to give you an interesting information that we have 5 goodie bag for 5 participants. And it is so easy how to get it. You just need to spread your moments at Iconic 2021 by publishing your photos using the Iconic 2021 Twiban, and please write in the caption your insights or any experiences or any response during the conference. And don't forget to write the hashtag Iconic Culture 2021 virtual, and hashtag Iconic Culture 2021, and hashtag Bina Budaya. And don't forget to tag our Instagram account at iconicculture.id and at Bina_Budaya. And you can get the Twiban access from the Zoom chat room. Okay, so ladies and gentlemen, now we are moving to the next session. We are going to have our 6th plenary session entitled Networks of Culture During the Pandemic. But before that, we are going to have a break for about 10 minutes. So please be back to the main room at 10:45 a.m. Western Indonesian time to begin our 6th plenary session. So thank you and see you. Pertama-tama balik lagi ke aku yang 1 tahun belakang ini aku sadar kalau karya aku itu harus menjadi manfaat untuk orang lain. Betul sekali, jangan lupa bahagia teman-teman semua. Betul. Masih ingat nggak komentar-komentar mungkin di awal yang benar-benar meyakinkan kamu untuk akhirnya terus jadi content creator? Ada komentar apa nggak? Karena kan pasti dari stranger kan, kayak gue nggak kenal nih orang tapi wah dia mengapresiasi gitu. Ada sih Kak, banyak banget momen kayak gitu. Tapi salah satunya mungkin yang paling kayak ngena ke aku tuh waktu itu ada yang awal-awal kan aku mulai di Instagram dulu, belum mulai di TikTok. Dan di Instagram itu aku upload kayak setiap hari. Aku nggak paling jago Kak, aku waktu itu inget-inget aku cuma belajar ngegambar doang. Tapi ada yang DM aku kayak,
gara-gara lihat konten kamu, lihat foto ini, aku jadi inget sama hobi aku yang dulu aku tinggalin karena aku ngerasa nggak enough. Dan dia kirimin aku foto sketsa dia hari itu, dia mulai lagi ngelukis, dia bikin art account juga. Wow, sampai merinding. Yes. Dan sampai hari ini Kak, dia jadi content creator juga. Wow. Dan jadi temen aku juga, dan dia punya penghasilan dari karir itu juga karena dari foto yang aku post dari lama banget. Waktu itu aku ngelukis kayak gambar orang-orangan yang masih sketsanya masih jelek banget. Tapi dia ngerasa Eva aja berani, masa aku enggak. Nah, mungkin pesan dari aku cuman ini sih. Kalau kita masih muda, itu harga gagal kita masih murah juga Kak. Gitu, maksudnya gimana? Kalau dulu papaku suka bilang kayak, kamu masih ada kartu alay, kamu mengekspresikan kamu gagal sekarang, it's okay, gak apa-apa. Jangan sampai kamu nyesel di kemudian hari, karena itu yang kayak kamu semakin tua, gak akan semakin mudah untuk kamu mulai berkarya gitu. Yang ada makin sulit, karena kamu akan banyak kepikiran sama kayak, oh umur sini aku udah harus kayak gini, harusnya kayak gini nih, harusnya yes gitu. Dan kalau misalnya ngomongin perbandingan, akan selalu ada yang lebih jago daripada kamu, akan selalu ada orang yang kaya, akan ada yang lebih kaya lagi gitu, ya kan? Yang likes-nya banyak, akan ada yang lebih banyak lagi likes-nya. Angka itu gak ada end-nya guys. Jadi kalau kalian cuma ngejar views, ngejar likes, lama-lama juga kosong gitu Kak. Jadi fokus on diri kamu dan perkembangan kamu sendiri aja. Ibarat kalau kamu nyetir, kamu lihat kiri kanan terus pasti nabrak. Kalau kamu fokus ke bawah dan kamu tahu yang kamu lakukan ini tuh gak butuh validasi dari orang lain, tapi validasi terbesar itu dari diri kamu kalau kamu udah getting better every day. Itu sih, itu yang ngedorong aku banget, karena aku tahu 1 tahun ke depan yang akan berterima kasih sama perkembangan aku sekarang adalah aku sendiri. Pertama kali lihat Sasando itu langsung punya tujuan gitu. Wah. Dia punya langsung memiliki visi misi gitu. Oh, alat ini di tahun 2013 itu kan bisa dihitung jari pemainnya. Betul. Itu nggak sampai 20-an orang. Bahkan di NTT pun nggak sampai sebanyak itu. Bahkan di NTT pun nggak sampai. Wah. Nggak sampai 20-an orang, mungkin sekitaran 13 atau 14 orang. Nah dari situ punya keinginan yang tinggi untuk mempelajari dan memperkenalkan alat ini. Dari situ kan dia punya misi besar gitu. Oh, ini memang harus masuk di kampus isi jurusan etnomusikologi. Tadi kan mau gitar kan beda gitu. Dengan musik etnomusikologi itu kan ya belajar tentang musik etnik. Nah, dari situ bisa mengembangkan wawasan untuk instrumen ini sendiri. Nah dari situ pengen mengembangkan alat ini udah sampai ke ujung dunia gitu. Boleh nggak kamu ceritakan dari kecintaan kamu terhadap musik tradisional, terhadap musik etnik ini, itu tuh membuka pintu untuk kamu bisa ngapain aja sih gitu, supaya teman-teman yang mendengarkan ini juga tahu, wah dia aja bisa begini karena musik ini gitu. Nah yang pertama namanya ini ya, kita orang timur ya pasti keras kan, pasti sifatnya kan keras, terus itu pasti suka marah-marah gitu kan, salah dikit suka marah-marah gitu. Tapi Sasando ini pertama dia bisa ngerubah saya gitu. Wow. Karena saya mempelajari dia itu secara mendalam gitu. Jadi dulunya memang dikit-dikit maunya kelahi aja dulu itu. Dulu emang kayak gitu dulu. Nah setelah belajar terpancing ya? Iya gampang terpancing. Kalau udah emosi pasti maunya kelahi aja gitu. Tapi ketika belajar Sasando ini dia seperti merubah egoku gitu. Wow. Karena instrumen ini kan lembut kan. Nah, jadi setiap kali saya mendalami dia, berarti saya mendalami perasaan saya gitu. Satu hari. Luar biasa memang. Satu hari. Nggak salah. Ini nih contohnya nih ya. Contoh konkret. Yang penting pede aja pede ya. aja. Pede aja. Nah, Pak Aziz kalau misalnya boleh membagikan tips atau pesan-pesan nih misalnya buat anak-anak muda yang mungkin ngerasa nggak pede nih kayaknya mau belajar tradisi Indonesia, gimana ya kayaknya mungkin kurang keren gitu, atau mungkin mereka ngerasa
ini beneran nggak ya, jalan yang bener nggak ya gitu. Pesannya apa nih Pak dari yang udah makan asam garam perjalanan ini? Ketua banget saya. Udah asam garam lagi. Ya sebetulnya sih sederhana aja ya tadi yang dikatakan sama saya itu tadi, berani berbuat aja. Berani berbuat. Tapi ingat, jangan takut salah, jangan takut diomelin sama orang tua. Ya, berbuat aja, karena tanpa generasi muda itu orang tua nggak ada. Karena kalian itu akan jadi tua akan menjadi tua juga nantinya. Oh, betul. Mudah-mudahan generasi kalian yang nanti tua itu menjadi generasi unggul. Ya, berani berbuat, berani tanggung jawab, jangan kabur. Hikayat Beksi. Haji Gojali. Beliau pemain rebana. Terlahir dari buah tangan Haji Gatong. Beliau mantan kepala desa Petukangan. Beliau meninggal tahun 1963. Beliau jago silat, sering berkelana. Mulai dari kampung Petukangan sampai Batu Jaya, Kerawang. Beliau banyak melahirkan guru-guru besar silat Beksi. Mulai dari Haji Hasbullah, Kong Simin, Kong Nur, ampe Mandor Minggu. Mendebarkan jurus-jurus silat Beksi ke seantero Jakarta, Bogor, Tangerang, ampe Bekasi. Beksi, berbaktilah engkau kepada sesama insan. Kali ini di hari Minggu yang baik kali ini aku bakalan sharing bareng teman-teman semua dan ngobrolin soal podcast. Jadi ketika orang-orang udah suka sama kalimat pertama yang kita bawain, itu pasti orang bakal dengerin sampai habis kayak gitu. Jadi make sure kalian bikin skrip, kalian bisa membawakannya dengan baik, dan durasi idealnya nggak usah lama-lama, 10-20 menit aja. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, aduh kak, tapi aku kan nggak punya studio. Ya nggak apa-apa, emang strength point-nya nggak di studio. Strength point kan macam-macam teman-teman. Bisa strength point-nya kalian orang ekonomi, kalian suka ekonomi, strength point yang dimiliki orang banyak. Bareng Ika dalam Saya Tajam Nanti. Pertama, ada satu trik yang kayaknya aku perlu banget untuk ketahui, untuk sharing gitu ya ke teman-teman. Satu trik untuk ambil gambar agar maksimal di HP aja gitu ya.
ini bisa digunakan di sini aku pakainya iPhone 11 gitu ya, tapi ini juga bisa digunakan di Android aja gitu ya. Triknya itu simple banget, adalah dengan kita tahan lama pada layar sampai muncul tulisan AF lock, ataupun biasanya tulisannya itu fokus dan exposure lock gitu ya. Ini trik yang oke banget teman-teman coba gunakan. Misalkan contohnya aku fokus ke Rubiknya gitu ya, kita tahan. Nah jadi ini kalau teman-teman gerakin itu nggak bakal berubah, dari kecerahannya juga nggak bakal berubah dari fokusnya. Ini bisa banget trik yang menurut aku perlu banget untuk teman-teman yang menggunakan HP, fotografi, videografi itu ketahui. Jadi inilah yang akan membedakan curhat dan storytelling. Oke. Ya, inilah yang membuat dua hal ini jadi berbeda. Ya kan, membuat cerita dan menulis cerita ada dua hal yang berbeda gitu ya. Nah sekarang kita garis bawahi lagi, kita kembali lagi ke judul tentang creative writing. Ya, kreatif itu one thing, writing another thing, creative writing is another thing. Jadi ini menarik buat saya di bagian bagaimana storytelling menyentuh emosi kita dan bagaimana cara kita menuliskannya. Itu menarik buat saya. Jadi ternyata karakter perempuan ini, jatuhnya karakter yang begitu kita melihatnya, adalah dia tumbuh besar di daerah Bantar Gebang, yang kita tahu Bantar Gebang adalah daerah pembuangan sampah ya, gitu kan. Dan dia tumbuh besar di situ. Seiring perjalanan hidupnya, dia bercerita bahwa dia ingin melakukan sesuatu untuk komunitasnya. Nah, ini adalah beberapa tips mindset untuk teman-teman yang mau bikin konten di TikTok. Yang pertama itu harus sering-sering eksperimen, harus rajin-rajin bereksperimen. Coba video dengan tipe opening yang berbeda, coba video yang cara ceritanya berbeda, coba video yang topiknya berbeda, yang lightingnya berbeda, yang pembahasannya berbeda, durasinya berbeda, ada yang panjang, ada yang pendek. Coba video dengan baju yang berbeda, dengan opening, intro, hook, atau clickbait yang berbeda, karena kita harus coba segala ide, segala konsep, dan segala topik supaya tahu mana yang works dan mana yang tidak gitu, mana yang bisa viral di TikTok, mana yang orang-orang tonton di TikTok, dan mana yang tidak. Ini kenapa memang harus bereksperimen di awal sih. Aku juga nggak langsung mulai dibikin konten edukasi bisnis dan marketing. Aku awalnya bikin konten jokes, bahkan bikin konten tentang anjing, tentang hewan peliharaan, tapi yang naik bahkan tentang si bisnis dan marketing. Jadi aku bahas tentang bisnis dan marketing sampai sekarang.